Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Semoga malam hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Buat teman-teman yang nontonnya pada siang hari, maka saya ucapkan selamat siang. Yang nontonnya pagi hari, saya ucapkan selamat pagi. Yang nontonnya sore hari, saya ucapkan selamat sore ya. Pokoknya semuanya teman-teman mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman sekalian, sebelum video dimulai, saya minta untuk teman-teman subscribe ya, kalau memang video-video saya bermanfaat ya. Kalau nggak bermanfaat, nggak usah di-subscribe, nggak apa-apa. Like, komen, dan share silahkan. Nah, pada hari ini ya, saya mau ngebahas tentang disable, AME, blokir, atau ban ya. Nah, ini sudah saya buat beberapa tingkatannya. Jadi, disable itu kalau kita main Facebook Ads ya, ngiklan pakai Facebook itu ada beberapa macam disable yang akan kita dapati nanti ketika kita berbisnis online menggunakan Facebook Ads. Nah, disable yang pertama itu bisa terjadi di level fanpage ya, di level fanpage, kemudian bisa terjadi juga di disable payment methods ya. Disable payment methods ini artinya adalah gini loh. Kita kan kalau ngiklan di Facebook, kita biasanya pakai kartu Jenius atau pakai kartu kredit atau pakai kartu yang lain yang bisa dipakai untuk pembayaran di Facebook Ads. Nah, kartu kita itu bisa saja sudah ditandai oleh Facebook karena kita memang sering melanggar. Ya, misalkan kita pakai kartu Jenius. Kartu Jenius ini kita pakai di akun iklan 1, kemudian kita ngiklannya asal-asalan, fanpage-nya asal-asalan, melanggar kebijakan, melanggar komunitas, dan sebagainya. Akhirnya akun iklan kita dibabat habis ya, disable. Nah, besoknya kita ngiklan lagi pakai akun yang kedua, pakai metode pembayaran yang pertama gitu, yang tadi disable lagi. Berkali-kali terjadi seperti itu gitu ya. Berkali-kali terjadi seperti itu, akhirnya Facebook nandain gitu loh. Nandain bahwa oh, ini kartu pembayaran ini sudah sering kali dipakai dan si pemakai kartu ini kalau ngiklan asal-asalan ya. Kalau ngiklan suka sembarangan, akhirnya ditandai, dan kemudian kartu ini kalau ngiklan dimanapun itu jadi sebentar-sebentar disable gitu ya. Bahkan dia misalkan ngiklan sepatu pun disable, ngiklan sendal pun disable gitu ya. Nah, itu terjadi kalau seperti itu ya. Jadi saya ulangin ya. Jadi terjadi biasanya seperti ini ya. Ada satu kartu pembayaran yang kita pakai. Oke, ini kita pakai. Kita pakai. Nah, satu kartu pembayaran yang kita pakai ini tadi ya saya bilang, misalkan kita pakai di beberapa akun iklan gitu, dan pas ngiklan kita sering asal-asalan ya kan, melanggar, akhirnya disable. Nah, karena itu terjadi berkali-kali, akhirnya pembayaran kita di disable ya. Artinya tadi seperti yang saya jelaskan, mau pakai dimanapun, mau ngiklan produk apapun, karena memang historinya jelek gitu ya, historinya jelek, akhirnya Facebook udah nandain, oh ini orang ini nih suka bermasalah ini dulu gitu loh. Sama lah kalau kita punya temen gitu ya, ada temen ya, si A datang buat masalah, datang pinjam uang nggak pernah dibalikin, datang yang kedua pinjam uang nggak pernah dibalikin, datang lagi mau pinjam uang kita kasih nggak dibalikin, akhirnya datang lagi yang keempat yang mau pinjam uang kita nggak kasih karena histori dia jelek gitu loh. Oke, paham ya? Itu disable payment method. Kemudian ada namanya disable domain. Ya, disable domain ini kita kan kalau ngiklan misalkan pakai nama websitenya tokosaya.com misalkan gitu. Nah, disable domain itu artinya adalah ketika domain Anda, domain kamu itu pas diiklanin itu udah nggak bisa ya. Ini juga terkait dengan histori, misalkan oh ternyata orang ini setiap ngiklan yang domain ini nih, kalau ngiklan tuh suka salah-salan ya, nggak memperhatikan boleh atau tidak memperhatikan aturan yang ada di Facebook. Akhirnya dia kalau ngiklan disable, ngiklan disable. Nah, kemudian Facebook nandain, oke, domain ini suka bermasalah
ya, sehingga kalau nanti kita ngiklan ya, walaupun iklannya mungkin udah berubah ya jadi iklan sepatu atau iklan sendal, tapi karena historinya tadi bermasalah, akhirnya ya itu tadi domainnya ditandai dan tidak bisa dipakai untuk beriklan. Ya, ini tiga awalan ini adalah disable yang saya nggak pernah ngalamin sih. Saya tidak pernah disable akun fanpage, tidak pernah disable payment method, tidak pernah disable domain. Bahkan payment method saya ini saya pakai sejak 2016 sampai sekarang itu nggak ada masalah ya. Alhamdulillah tidak pernah ada masalah. Disable domain pun saya nggak pernah. Saya ada satu domain yang saya pakai dari 2016 sampai sekarang itu nggak masalah. Ya, yang sering saya alami, bukan sering, maksudnya yang pernah saya alami adalah tiga ini ya. Disable akun iklan, disable BM, dan disable akun Facebooknya atau restricted. Oke, nah ini ketiganya pernah. Dan biasanya pemain-pemain Facebook Ads yang sudah lama, nggak usah tanya lah, pasti mereka pernah mengalami ini gitu ya. Kalau ada yang belum pernah mengalami ini, sudah main lama nggak pernah ngalamin ini, ya berarti dia luar biasa gitu ya. Karena gini loh, kalau misalkan seperti sekarang ini ya, teman-teman mungkin pas nonton video ini video ini dibuat tanggal 27 ya, 27 Oktober 2020. Itu Facebook lagi sensitif ya. Facebook sekarang nih sedang sensi ya, sedang sensi. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah badai ame kata orang. Ya, badai ame. Badai ame ini artinya Facebook ini suka bentar-bentar disable ya. Apakah saya mengalami? Saya ngalamin juga. Kemarin kira-kira 5 hari lalu itu ada iklan saya yang sudah jalan hampir 1 tahunan, nggak masalah, tiap bulan ngabisin sampai ratusan juta, tapi tiba-tiba disable. Padahal tuh iklan sudah hampir setahun lebih gitu loh, tapi disable juga. Nah, ini memang kondisi Facebook yang seperti ini gitu. Jadi kalau buat kamu yang main Facebook Ads, jangan berpikir bahwa kalau kita ngiklan di Facebook Ads itu lancar-lancar terus ya, jaya-jaya terus, enggak gitu loh. Ada masanya Facebook itu sensitif, ada masanya seperti sekarang gitu, bentar-bentar ame ya. Bukan masalah produk, bukan masalah iklan, bukan, karena memang Facebook lagi sensitif saja ya. Dan selama saya ngiklan ya dari 2016 sampai sekarang, itu sudah mengalami beberapa kali seperti ini gitu. Yang terparah itu 2 tahun lalu ya, 2 tahun lalu ya, sekitar tahun 2018, sekitar 2 tahun lalu, tahun 2018 ya, 2018 itu disable yang paling parah menurut saya, disable yang paling parah 2 tahun lalu. Itu satu tim saya ya, itu nggak ada yang bisa ngiklan. Jangankan ngiklan gitu ya, kita kadang-kadang baru buka akun iklan aja disable. Nah, itu 2 tahun lalu, parah banget. Saya sampai 1 bulan itu nggak ngapa-ngapain. 1 bulan nggak ngapa-ngapain, satu tim tuh. Saya dan tim saya nggak ngapa-ngapain selama 1 bulan full. Karena ya itu tadi, kalau sekarang kan masih enak nih ya. Sekarang nih tahun 2020 Oktober, lagi badai ame juga. Ini sekarang masih agak enak nih. Masih agak enak dalam artian kenapa? Karena masih ada iklan yang jalan gitu ya. Nih, misalkan nih masih ada iklan yang jalan ya, teman-teman bisa lihat. Ini juga masih ada yang jalan, Toibaba gitu ya. Kalau kita scroll ke bawah gitu, ini masih ada yang masih ada yang jalan lah intinya gitu. Masih ada yang jalan. Nah, ini juga masih ada yang jalan gitu. Sekarang masih enak nih. Nggak separah tahun 2018 ketika saya dan tim saya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah, kembali ke disable itu ada tiga tingkatan ini: disable akun iklan, disable BM, disable akun Facebooknya. Nah, saya akan tunjukin ya, kalau misalkan disable akun iklan, kayak kita bahas yang pertama dulu. Ini tingkatan terendah menurut saya, disable akun iklan. Artinya gini, dalam 1 BM itu kan bisa lebih dari 1 akun iklan ya kan. Nah ya, dalam 1 BM ya, saya iniin dulu. Dalam 1 BM itu bisa 5 akun iklan ya. Kalau sudah beriklan nanti dikasih 5. Bahkan BM saya ada yang 26 akun iklan isinya.
karena sudah dipakai lama dan spendnya tinggi sehingga sudah ada 26 akun iklan. Nah, ini kan ada 5 akun iklan. Anggap saja akun iklan itu adalah akun iklan A, akun iklan B, akun iklan C, akun iklan D, dan akun iklan E. Artinya dalam satu BM ini sudah ada 5 akun iklan yang bisa kita pakai untuk beriklan di Facebook. Nah, teman-teman sekalian, kalau disable akun itu artinya adalah salah satu dari A, B, C, dan D ini ya. A, B, C, dan D ini itu salah satunya kena disable. Misalkan teman-teman yang A ini ngiklan sepatu di sini, yang B ngiklan sendal, C ngiklan ini, terus yang E ngiklan pelangsing. Pelangsing kan nggak boleh di Facebook gitu ya. Kalau kita ngiklannya nggak benar pasti disable. Nah, kemudian akun E ini karena dia ngiklan produk yang atau iklannya itu melanggar, akhirnya akun E disable. Ini adalah disable tingkatan terendah karena ketika akun E yang disable, maka akun A, akun B, akun C, akun D itu masih bisa dipakai. Oke, jadi teman-teman masih bisa ngiklan di akun D, masih bisa ngiklan di akun C, masih bisa ngiklan di akun B, masih bisa ngiklan di akun A. Nah, ini disable akun iklan. Ini tingkatan terendah sekali lagi menurut saya. Jadi buat teman-teman yang memang sekarang baru ngiklan di Facebook, kemudian kena disable, nggak usah baper, ya, nggak usah baper. Disable akun iklan tuh adalah sekali lagi disable tingkatan paling rendah. Baik, itu tingkatan disable. Kemudian ada namanya disable BM ya. BM itu business manager. Nah, sekarang kan ada Facebook nih. Teman-teman punya Facebook. Dalam satu Facebook itu bisa terdiri dari satu atau lebih BM. Oke. Dalam satu Facebook, saya ulangin ya. Disable BM itu seperti ini. Misalkan kita punya satu Facebook. Dalam satu Facebook itu bisa terdiri dari satu atau lebih BM. Saya akan tunjukin Facebook yang punya saya yang lebih dari satu BM. Nih contohnya. Ya, teman-teman bisa lihat bahwa ini ada 4 akun BM. Ya, ini lihat BM induk ini sudah ada 26 akun iklan. Ini sudah ada 5 akun iklan, yang ini masih 0 sama 0. Yang dua ini Juli dan Juni. Ini adalah akun BM yang saya buat bulan Juni kemarin, ini bulan Juli kemarin, ini masih saya endapkan, tidak saya pakai. Artinya dalam Facebook ini, ya Facebook adik saya, Facebooknya Umsia, adik saya buka Facebooknya sekilas, ya. Nah, ini Facebooknya, ya. Dalam Facebook ini itu ada 4 akun BM, oke? Nah, ketika satu akun BM, ya, satu akun BM disable, maka misalkan akun yang ini disable nih, CV Sekawan Cipta Multiniaga disable, maka semua yang ada di sini itu nggak bisa dipakai. Oke, saya ulangin ya, semua yang ada di ini nggak bisa dipakai. Ya, jadi itu kalau misalkan disable akun BM. Ya, misalkan yang disable adalah CV Sekawan Cipta Multiniaga. Nah, kalau misalkan yang disable BM induk, maka BM induk ini nggak bisa diapa-apakan, dan semua yang ada di sini nggak bisa diapa-apain. Misalkan gini, ya, saya buka lagi yang ininya. Misalkan gini teman-teman sekalian, ya, kita naikin ke atas dulu. Nah, misalkan tadi tadi kan kita punya BM nih, misalkan nih BM nih. BM ada dalamnya 5 akun. Tadi kalau BM induk saya ada 26 akun. Saya ambil contoh BM induk saya ya. Misalkan BM induk saya ada 26 akun. A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, ketika BM ini ya disable itu bisa terjadi ya. BM induk ini 26 akun itu bisa disable karena misalkan begini. Karena dia punya banyak sekali akun iklan di sini, lalu saya ngiklan nih di akun E misalkan. Akun E ini bermasalah gitu. Oh, iklannya ini overclaim. Oh, iklannya ini melanggar. Oh, iklannya ini menyinggung gitu ya. Akhirnya disable nih. Tapi Facebook mungkin bisa saja ketika hari itu pelanggarannya berat, akhirnya yang disable bukan hanya akun E saja, tapi akun BM-nya langsung disable. Nah, itu bisa ya. Akun BM-nya langsung disable itu bisa ya, padahal yang melanggar tadi adalah iklan yang ada di akun E. Ya, kalau kita mau fair, kita mau ngomong sama Facebook, harusnya bilang gini dong.
Facebook yang melanggar kan cuma akun E, kenapa BM-nya yang disable gitu kan? Harusnya akun E saja yang di disable, akun BM-nya jangan ya. Ya karena ketika akun BM ini sudah disable, padahal yang melanggar cuma akun E, tapi ketika BM-nya sudah disable maka semua yang ada di dalamnya nggak bisa dipakai. Oke, jadi 25 akun yang lain itu nggak bermasalah, tapi karena BM-nya sudah disable, ya akhirnya nggak bisa diapa-apain dong, gitu loh. Nah, beruntungnya lagi, nah kita tetap beruntung nih ya. Beruntungnya lagi adalah Facebook itu bisa terdiri dari satu atau lebih akun BM. Seperti ini, ketika satu akun disable, maka saya masih punya akun BM 2 atau 3 yang bisa kita pakai. Nah, memang sayang sekali gitu kalau misalkan di BM Induk ini kan sudah ada pixel, udah ada 26 akun, ada halaman yang mungkin halamannya sudah banyak like-nya, follow-nya dan sebagainya. Ya, tapi ya itu tadi. Ya, semau-maunya Facebook saja. Kalau BM-nya disable maka semuanya nggak bisa dipakai di atasnya. Di dalamnya, sorry. Di dalam BM itu kalau BM-nya udah disable nggak bisa diapa-apain. Nah, kemudian yang tingkatan paling parahnya menurut saya ya, kalau akun iklan yang disable kan biasa aja. Kalau akun BM yang disable tuh agak nyelekit gitu ya, agak nyelekit sakit gitu gimana gitu ya. Tapi kalau yang paling parah itu adalah disable akun Facebook-nya. Ya, disable akun Facebook-nya. Contohnya ini. Akun saya, ini akun saya pribadi Bang Seha di Facebook. Mungkin teman-teman juga sudah berteman di sini. Kalau yang belum berteman di sini boleh add saya ya di sini. Tapi mungkin saya nggak bisa confirm semua karena pertemanan sudah sudah hampir 5.000. Jadi buat teman-teman yang sudah add ya, kalau belum dikonfirm mohon maaf karena memang nggak bisa dikonfirm lagi gitu ya. Nah, ini adalah akun pribadi saya yang sudah restricted. Kita bisa lihat di sini misalkan ya, Business Manager Facebook. Ya, misalkan Business Manager nih saya buka. Nah, ketika saya buka di sini, jebret. Nah, di sini ada 3 akun iklan ya. Bahkan di sini masih bisa buat lagi gitu loh. Ya, masih bisa buat lagi kalau kita klik buat. Kalau saya buka satu saja gitu ya. Misalkan saya buka satu ini, One Day One Post. Sebentar, ini akun saya sudah restricted harusnya. Ya, ternyata masih bisa nih. Coba saya lihat di sini pengaturan bisnis. Ini adalah akun saya yang sudah restricted beberapa tahun yang lalu. Udah setahun ini sudah restricted. Ternyata masih bisa. Coba kalau misalkan saya buka yang ini. Wah, ini saya bersyukur sekali. Mungkin kita lihat lagi sini akun iklannya. Nah, lihat. Akun iklan dinonaktifkan. Oh, kalau gitu berarti ini BM-nya yang ini ya. Coba saya buka lagi. Ya, coba saya buka lagi. Ini padahal udah restricted nih. Beneran nih udah restricted Facebook-nya. Ternyata akun bisnis, alhamdulillah berarti akun saya dibalikin ya. Nah, ini akun ini itu tuh beberapa bulan lalu restricted. Tapi ternyata dibalikin sama Facebook. Dan kemudian ini sekarang saya bisa pakai ini lagi gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Jadi saya nggak bisa nunjukin kalau begitu. Tidak bisa menunjukkan akun yang restricted ya, mohon maaf. Jadi artinya gini loh teman-teman. Saya buka lagi misalkan di akun yang lain. Misalkan gini. Nah, ini adalah Facebooknya adik saya, Ums. Terus udah itu, Umsiah namanya. Udah itu di dalam Facebook ini itu ada 4 akun BM. Nah, kalau tadi akun BM-nya yang bermasalah satu, maka 3 yang lain bisa kita pakai. Nah, tapi bisa saja terjadi seperti ini. Ini yang paling parah. Misalkan kita punya akun BM, kita ngiklan nih di akun A, B, C, dan seterusnya. Kemudian kita melanggar nih, jebret. Setelah melanggar dan pelanggarannya itu mungkin cukup parah, maka Facebook itu langsung yang di ban atau diblokir itu adalah orangnya langsung gitu loh. Oh, ini Umsiah kalau ngiklan nggak pernah bener. Akhirnya yang Facebook lakukan adalah Facebook akan nge-ban si orang itu, dan kemudian orang itu di dalamnya kan banyak akun BM ya. Mungkin dia bermasalah cuma di BM Induk ini, salah satu akun iklannya bermasalah. Tapi karena sudah cukup berat, mungkin akhirnya dia diblokir dari fitur periklanan Facebook. Akhirnya semua yang ada di dalam sini nggak bisa dia pakai. Nah, itulah yang saya bilang tingkatan tertinggi dari disable. Ya,
tingkatan tertinggi dari disable. Ada disable akun iklan, disable BM, disable akun Facebook, atau restricted. Nah, saya sudah pernah mengalami ya, disable akun iklan, pernah, sering gitu ya. Kadang iklan disable, kemudian balik, disable, balik. Namanya kita ngiklan gitu teman-teman. Kadang-kadang kita buat teks iklan yang menurut kita baik-baik saja, menurut Facebook nggak boleh gitu loh. Saya ngiklan kotak makanan, pernah sekali ngiklan kotak makanan. Itu cuma karena ada kata solusi, itu tuh disable dan nggak balik. Kata mereka, akun Anda tidak bisa balik karena melanggar. Pas saya chatting ke Facebook, kata Facebook, kata solusi itu nggak boleh ya. Padahal waktu itu saya buat akun iklan, buat teks iklannya itu kira-kira beginilah. Meja makan sering berantakan, kulkas juga berantakan, ya kan, sisa-sisa makanan berantakan. Ya, jika memang seperti itu, mungkin solusinya adalah kotak makanan ini. Nah, itu gara-gara ada kata solusi di teks iklannya, akhirnya disable dan nggak balik. Nah ya, itu disable akun iklan pernah, disable BM pernah, disable Facebooknya atau restricted pernah. Namanya kita beriklan sudah bertahun-tahun gitu ya. Ada saja kadang-kadang satu kalimat yang melanggar menurut Facebook dan akhirnya nggak balik. Nah, kalau misalkan sudah disable, yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah kita banding ya. Yang kita lakukan kalau kita disable itu cuma satu, banding. Itu udah ya. Banding ini bisa langsung. Misalkan ya, coba tadi saya kaget juga. Ini akun adalah akun yang sudah restricted padahal. Tapi ternyata pas saya mau nunjukin ke teman-teman akun yang restricted, akun ini ternyata nggak restricted, masih bisa ya. Nah, saya tunjukin dulu kalau banding itu seperti ini. Di sini kalau BM-nya yang kena ya, BM-nya kena, ini BM-nya kena kena disable. Ini kita bisa di sini lihat detail. Nanti pas dilihat detail ini itu ada ini akun dibatasi ya, dan ini ternyata sudah tidak bisa diapa-apain lagi gitu ya. Akun bisnis ini tidak diizinkan untuk berikan karena tidak menurut kebijakan dan seterusnya. Nah, ini sudah tidak bisa. Jadi akun BM ini sudah tidak bisa untuk banding ya. Nah, kalau masih bisa banding, itu di sini ada tulisan minta tinjauan ya. Nah, minta tinjauan. Anda tidak dapat meminta tinjauan karena akun Facebook Anda, tuh akun Facebooknya dibatasi katanya. Tapi tadi kok ini nggak dibatasi ya? Nah, saya nggak tahu lah. Coba saya buka lagi ya. Akun ini sudah dibatasi memang, akun Facebook saya. Dibatasi sejak 2019. Nah, ini juga akun bisnis dibatasi sudah. Ini udah 2 BM kena ya. 2 BM kena nih, si Rami sama ini. Sekarang BM yang ini one day one post. Nah, kalau BM yang one day one post ternyata masih bisa ini. Masih bisa dipakai. Oke, ini masih bisa dipakai. Nah, teman-teman sekalian, saya balik lagi ke sini. Jadi kalau misalkan disable itu cuma bisa banding ya. Setelah banding apa yang dilakukan? Setelah banding yang bisa dilakukan adalah sabar ya. Kemudian banyakin doa. Banding, sabar, doa, kemudian ya tunggu saja. Tunggu jawaban. Nah, ini saja yang bisa dilakukan. Selain itu, ada satu yang teman-teman mungkin bisa lakukan adalah chat ke admin. Chat ke admin FB. Nah, chat ke admin FB ini, teman-teman ya, itu nggak semua akun bisa ya. Jadi yang pertama, chat ke admin itu nggak semua akun bisa, oke? Jadi ada akun yang bisa chatting sama admin, ada yang enggak. Kalau memang ada akun yang nggak bisa chatting ke Facebook, maka yang pertama yang teman-teman bisa lakukan adalah katanya akun personalnya, akun iklan personalnya itu dipakai buat ngiklan dulu, baru nanti bisa chatting ke ini. Nah, terakhir mungkin saya akan tunjukin bagaimana caranya chatting ke admin Facebook. Ya, ini yang sering saya lakukan kalau mau chatting itu, saya buka Facebook biasa, kemudian saya cari di sini Facebook. Nah, ini dia, Facebook Business Support. Nah, jadi cari saja di search, kolom search Facebook Business Support. Nanti di sini dia Facebook Business Support, kita klik. Ini adalah fanpage mereka. Nah, kalau yang sering saya lakukan, saya cuma taruh di sini aja, hai, gitu aja, jebret. Nanti dia akan bales tuh. Ketika dia bales, kita tinggal klik link yang dia kasih. Kita klik link yang dia kasih, kemudian nanti di sini
langsung sini saja mulai ya, mulai. Nah, barulah masalah kita apa? Ya, untuk chatting ke Facebook itu misalkan kita punya masalah dengan penagihan dan pembayaran. Contohnya, saya pernah tuh ngiklan, kemudian saldonya habis. Saldonya ada di kartu Jenius saya itu, saldonya ada, tapi dia gagal narik. Akhirnya iklan saya nggak tayang. Ya, pas saya coba-coba manual gitu ya, tetap nggak bisa. Akhirnya saya chatting ke admin mereka untuk ditarik manual dari mereka gitu ya. Ya, ini untuk penagihan pembayaran. Atau misalkan teman-teman baru ngiklan dan kemudian iklannya ini nggak bisa lebih dari 100.000 gitu loh. Ngiklan cuma bisa 100.000, 100.000, 100.000, maka untuk naikin limitnya itu teman-teman bisa chatting. Ya, atau misalkan disable gitu ya. Nanya kenapa disable, misalkan bisa di sini. Ini misalkan fanpage kita bermasalah, bisa kita klik yang ini gitu, dan seterusnya gitu ya. Nah, misalkan yang sering terjadi adalah kita disable. Kalau disable pilihnya yang ini. Disable, pilih yang ini. Nanti dia minta nih apa yang jadi masalah gitu ya. Apakah iklan kita tidak disetujui atau iklan saya dinonaktifkan, kan sering ini ya. Jadi kita klik yang ini, iklan dinonaktifkan, ya kan. Setelah itu, nah nanti di sini ada di sini nih, kami sekarang tutup, kami akan buka lagi besok pukul 8.15. Nah, ini yang ini nih, kalau teman-teman ada ini tinggal diklik saja ya, besok jam 8.15 jam kerja mereka. Nanti setelah diklik maka teman-teman akan terhubung ke admin Facebook ya. Akan terhubung ke admin Facebook, dan kemudian teman-teman bisa nanyain tuh macam-macam di sana ya. Bisa nanyain kenapa akun saya dinonaktifkan, kemudian kenapa saya nggak bisa banding, kenapa ini yang salah di mana gitu ya, dan seterusnya lah. Nah, cuma yang teman-teman harus perhatikan, ketika kita chatting sama admin Facebook, itu kita berhubungan sama ya admin gitu loh. Ya, CS ya, kita berhubungan sama customer service ya, sama customer service. Sedangkan yang berhubungan dengan penonaktifan atau disable itu ya pasti ya bagian inilah ya, divisinya ada lagi. Divisi apa gitu ya. Divisi lain gitu, bukan CS. Sehingga CS dan divisi disable lah, saya sebut saja divisi disable gitu ya. Jadi CS dan divisi disable itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi kalau kita nanti pas chatting kita berhubungan sama CS, mereka itu cuma ya sebagai menampung keluh kesah kita juga. Mereka nggak punya wewenang mengaktifkan lagi itu, enggak. Kita cuma ibaratnya ya, tolong dong disampaikan ke bagian divisinya yang berwenang untuk menonaktifkan akun agar akun saya ditinjau ulang, misalkan gitu. Ya, kita cuma bisa ngomong gitu sih. CS tuh nanti paling cuma bilang harap bersabar ya, ini itu dan seterusnya. Ya, teman-teman tahulah CS itu seperti apa. Karena Facebook kan perusahaan ya. Facebook itu perusahaan ya. Dalam perusahaan saya yakin pasti ada bagian marketingnya, ada bagian QC-nya, ya kan. Nah, mungkin yang divisi disable ini bagian QC gitu, yang menentukan ini nih iklannya layak atau enggak, itu ada bagian tertentu. Nah, ada CS-nya, ada HRD-nya gitu, dan sebagainya. Nah, CS dan divisi yang mengatur disable ini berbeda. Jadi nanti teman-teman mungkin ketika chat sama CS pun nggak mendapatkan hasil yang memuaskan, tapi ya nggak masalah, setidaknya unek-unek kita sudah tersampaikan dengan baik. Itu mungkin teman-teman yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Buat teman-teman yang sedang mengalami disable, harap bersabar ya. Beginilah di Facebook Ads. Jadi ada masanya memang bulan-bulan tertentu Facebook itu lagi sensi banget, dan itu biasanya berhubungan ketika akhir tahun atau ketika ada pemilu di US atau hal-hal lain yang mungkin mereka kemudian berimprovisasi untuk meningkatkan kenyamanan dan ketenangan lah di sosmed mereka ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya video saya. Jangan lupa like, comment, dan share kalau berguna ya. Di description box ada link untuk bergabung ke Telegram saya. Silakan bergabung. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.